Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitri Intan Sari, peserta Latsar CPNS 2022, PKP SDM Kabupaten 50 Kota, Angkatan 6, Golongan 3, Kelompok 4, dan nomor absen 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar PNS. Seluruh ASN memiliki tugas dan fungsi yang sama, yaitu sebagai seorang pelayan publik. Sebagai seorang pelayan, kita harus memiliki perilaku yang berakhlak, di mana berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan Core Value sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam kesatu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Tidak hanya Core Value, Presiden Republik Indonesia juga meluncurkan Employer Branding ASN Zaman Now yang melayani sepenuh hati, yaitu bangga melayani bangsa. Fungsi dan tugas ASN berdasarkan Undang-Undang ASN ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan tugas sebagai seorang pelayan, kita harus memiliki perilaku yang berakhlak. Yang mana berakhlak ada 7 komponen. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, ASN dapat merespon dengan cepat kebutuhan masyarakat dalam memberikan solusi dengan sikap salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua yaitu akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. ASN mampu menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi, mempertanggungjawabkan dengan bukti-bukti laporan, pertanggungjawaban, dan mengumpulkan laporan dengan tepat waktu. Yang ketiga yaitu kompeten. ASN melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. ASN melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan maksimal, bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja. Kemudian setelah kompeten ada komponen yaitu loyal, menjaga rahasia jabatan dan negara, yaitu ASN mampu menjaga hal-hal yang bersifat rahasia dan tidak bisa dibagikan secara transparan ke masyarakat luas. Yang kelima ada harmonis, suka menolong. ASN memiliki kepekaan sosial terhadap rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan. Kemudian ada adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. ASN selalu berusaha berinovasi mengikuti perkembangan zaman guna meningkatkan mutu pelayanan tersebut. Dan yang terakhir kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk dapat sama-sama berkontribusi. ASN dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan mutu pribadi maupun instansi. Sebagai seorang pelayan, kita harus mampu memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Pelayanan publik yang prima dan memenuhi harapan masyarakat merupakan muara dari reformasi birokrasi, sebagaimana tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai dengan 2025, yang menyatakan bahwa visi reformasi birokrasi adalah pemerintahan yang berkelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas. ASN dituntut untuk memiliki nilai-nilai dasar berakhlak tersebut. Namun, unsur-unsur penting dari penyelenggara pelayanan tidak hanya kita sebagai seorang ASN saja. Akan tetapi, ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik khususnya dalam konteks ASN. Yang pertama, penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN atau birokrasi itu sendiri. Yang kedua, penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholder atau sektor privat. Dan yang ketiga, kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan.
Jadi sebagai seorang pelayan kita harus berperilaku yang berakhlak ya. Jangan sampai kita menjadi ASN yang tidak berakhlak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.